Perkenalkan, kami dari Wonderful Squad kelompok 6 kelas 9A SMP Regina Paci Surakarta. Perkenalkan, nama saya Augusta Daren Christian. Perkenalkan, namaku Adrian Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Felicia Loresa Hermawan. Perkenalkan, namaku Maria Cahyaning Tias. Menaiknya suhu permukaan bumi disebabkan terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini sangat memengaruhi kondisi iklim di muka bumi ini yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Sementara itu, perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Untuk mencegah terjadinya perubahan iklim, kita membutuhkan sebuah penanganan terhadap perubahan iklim yang terjadi. Penanganan perubahan iklim adalah suatu upaya yang telah disepakati secara bersama oleh beberapa kelompok untuk merubah kondisi iklim yang buruk. Sebelum mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk menangani perubahan iklim yang terjadi, kita harus mengetahui penyebab yang menjadikan perubahan iklim dapat terjadi di bumi ini. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas manusia. Human activity is the main causes of climate change. People burn fossil fuels and convert land from forest to agriculture. Since the beginning of the Industrial Revolution, people have burned more and more fossil fuels and changed vast areas of land from forest to farmland. Burning fossil fuels produces carbon dioxide and a greenhouse gas. It's called a greenhouse gas because it produces a greenhouse effect. The greenhouse effect makes the earth warmer than its surroundings. Carbon dioxide is the main cause of human-induced climate change. Aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim yaitu salah satunya penggunaan alat listrik yang berlebihan atau AC, penyulut udara alias air conditioning. Dewasa ini barangkali telah dianggap sebagai perangkat yang cukup ampuh untuk mengatur suhu ruangan oleh kebanyakan orang. Namun tidak dipungkiri bahwa menggunakan AC atau kipas elektrik membutuhkan energi listrik yang sebagian besar bersumber dari energi fosil. Bahkan International Energy Agency pernah menyebut penggunaan AC oleh rumah tangga akan menjadi pemacu terbesar kenaikan permintaan energi global setelah kegiatan industri. AC itu telah menghadirkan dampak terhadap perubahan iklim. Indonesia, seluruh peninggalan negara itu justru telah melepaskan sekitar 1 juta ton karbon setiap tahun dengan penggunaan AC secara luas. Selanjutnya menginginkan lebih banyaknya bagian di negara terasa panas, mulai dari selatan hingga barat daya. Dengan adanya perubahan iklim memberikan pengaruh terhadap kehidupan manusia di bumi. Salah satunya pengaruh negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Sebab perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak. Di satu wilayah bisa saja terjadi hujan terus-menerus yang disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir. Sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan hingga mengeringkan sawah, ladang, dan sumber-sumber air masyarakat. Belum lagi suhu ekstrim yang disebabkan terik matahari dapat membakar kulit. Cuaca ekstrim seperti hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Sementara kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Sedangkan kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran semak dan hutan menyembari udara yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia seperti infeksi pernapasan. Negara dunia tidak diam menyaksikan bumi yang semakin rapuh. Pada 2015, sebanyak 171 negara berkomitmen untuk menghentikan peningkatan suhu bumi agar tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Di Indonesia, pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Pemerintah juga menetapkan target penurunan gas rumah kaca atau GRK
dalam NDC Indonesia. Rinciannya, penurunan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional hingga 2030. Jokowi menyampaikan 4 langkah strategis untuk menangani perubahan iklim. Pertama, memastikan semua negara memenuhi kontribusi nasional bagi penanganan perubahan iklim. Kedua, menggerakkan potensi masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran dalam menangani dan melakukan aksi terkait dampak perubahan iklim. Ketiga, kepala negara juga menyerukan penguatan kemitraan global dengan memprioritaskan kerjasama peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara di kawasan Pasifik. Terakhir, mengajak seluruh negara untuk terus melanjutkan pembangunan hijau guna menjadikan dunia yang lebih baik. Selain dari berbagai pihak, kita sebagai umat manusia dapat membantu menangani perubahan iklim walaupun dimulai dari rumah kita masing-masing. Berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26-31, semua yang telah diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup semua makhluk, termasuk manusia. Manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi penjaga, pemelihara, dan pengelola dunia ciptaan, supaya semuanya tetap dalam keadaan baik dan berkembang ke arah kebaikan. Kita telah melihat bahwa sekarang ini kerusakan dan pencemaran alam lingkungan terjadi dalam berbagai bentuk yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, yang pada umumnya disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Oleh karena itu, manusia harus kembali kepada panggilannya, yaitu mengembangkan dan mengarahkan ciptaan kepada kesempurnaan. Hal itu dapat dilakukan dengan membantu menangani perubahan iklim. Adapun solusi yang dapat kita lakukan sebagai makhluk ciptaan Allah untuk menangani perubahan iklim, yaitu 1. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi perubahan iklim yang mudah adalah dengan meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Contohnya seperti AC dan kulkas. CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Hal itu dilakukan agar tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. 2. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Cara mengatasi perubahan iklim yang kedua adalah dengan matikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Hal ini berfungsi untuk menghindari dari membuang-buang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. 3. Menghemat air dan mendaur ulang. Cara mengatasi perubahan iklim yang ketiga adalah dengan menghemat pemakaian air dan mendaur ulang. Bagaimanapun, daur ulang lebih sedikit dalam mengkonsumsi energi daripada memproduksi dari awal. Pengurangan dan daur ulang bisa meminimalisir kerugian. 4. Reduce. Cara mengatasi perubahan iklim yang keempat adalah hemat penggunaan kertas dan tisu. Karena kertas dan tisu terbuat dari kayu yang harus ditebang dari pohon di hutan. Sedangkan hutan dibutuhkan untuk menetralisir emisi CO2 di udara. Perubahan iklim kini telah terjadi di berbagai belahan bumi. Aktivitas manusia adalah penyebab utama perubahan iklim. Banyak sekali aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Salah satu yaitu penggunaan alat listrik, yaitu AC. Penggunaan AC yang berlebihan dapat menyebabkan suhu udara di dunia terasa panas dan menyebabkan perubahan iklim yang membawa pengaruh negatif untuk kesehatan manusia di bumi. Maka diperlukan solusi dari berbagai pihak dan kelompok untuk menangani perubahan iklim. Sebagai warga dunia yang baik, mari bersama-sama kita membantu dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga perubahan iklim agar bumi cepat pulih kembali. Jaga dan sayangi bumi untuk kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.